Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqutin Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah yang wafat tahun 1360 Hijriah. Pada pembahasan terakhir sudah selesai pembahasan terkait dengan rukun khutbah Jumat, bahwa rukun khutbah Jumat ada 5 secara global dan ada 8 secara terperinci. Selanjutnya kata penulis rahimahullahu taala, syurutul khutbatain, syarat syah 2 khutbah. Syarat syah khutbah Jumat. Sudah disebutkan bahwa waktu khutbah Jumat ini bagian dari yang tidak terpisahkan dari sholat Jumat. Jika sholat Jumat ini atau khutbahnya tidak sah, maka sholat Jumatnya juga tidak sah. Dan tidak sahnya khutbah Jumat bisa jadi karena melanggar rukun khutbah atau karena melanggar syarat syah khutbah. Kemudian dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, khutbah Jumat itu sebagian hukumnya itu disamakan seperti sholat. Jadi khutbah Jumat memiliki hukum yang sama dengan sholat dalam perkara syarat-syaratnya. Dalam apa? Syarat-syaratnya. Makanya sebagian syarat syah salat itu juga diberlakukan pada syarat itu juga berlaku pada khutbah Jumat. Kata beliau rahimahullah, syurutul khutbatain salasata asyar. Syarat syah 2 khutbah Jumat itu ada 13 syarat. Kapan tidak terpenuhi salah satunya, maka tidak sah khutbah Jumatnya. Syarat yang pertama adalah az-dzukurah, laki-laki. Ya, maka tidak sah khutbah Jumat kalau khatibnya perempuan. Ini jelas. Tidak pernah ada dalam sejarah Islam di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya yang khutbah Jumat itu apa? Perempuan. Ya, dan telah berlalu bahwa perempuan tidak wajib salat Jumat. Tidak wajib salat Jumat. Ini syarat yang pertama, khatibnya harus laki-laki. Kemudian yang kedua as-sama'. Ya. As-sama' artinya khutbahnya itu harus didengar, harus ada yang mendengar. Ya. Jadi khutbahnya itu harus ada suara, yang mana suaranya ini didengarkan oleh jamaah. Jadi kalau ada orang khutbah tapi cuma dirinya sendiri yang dengar, maka tidak sah khutbah Jumatnya. Ya, tidak sah apa? Khutbah Jumatnya. Taib. Dan nanti akan diterangkan bahwa ini bukan sekedar didengar, tapi harus didengar oleh minimal 40 orang. Minimal 40 orang. Akan diterangkan nanti biidznillah pada syarat yang ke-12 ya. Nah. Jadi kata para ulama, syarat syah khutbah Jumat adalah as-sama', harus ada suara yang terdengar. Harus ada suara yang terdengar. Baik. Yang dimaksud dengan mendengar di sini, mendengar khutbah Jumat, kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, itu harus betul-betul didengar. Dia pendengar bisa bedakan huruf-hurufnya, tidak seperti mendengar orang kumur-kumur begitu ya. Tidak jelas omongannya. Betul-betul harus terdengar. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, ya, maka tidak boleh ada suara-suara yang mengganggu, yang membuat orang yang mendengar tidak bisa mendengarkan karena ada suara bising yang lebih besar dari suara khatib. Dan tentu saja as-sama ini hanya berlaku untuk rukun khutbah. Ya, jadi jamaah Jumat itu hanya wajib mendengarkan khutbah Jumat pada bagian rukunnya. Pada bagian apa? Rukun khutbahnya. Kalau rukun khutbahnya sudah didengarkan, walaupun bagian yang lain tidak kedengaran, maka sudah sah. Sudah apa? Sudah sah. Iya.
Kemudian yang ketiga, wa wuquhuma fi khitati abniyah. Khutbah Jumatnya itu harus dilakukan di dalam bangunan, di dalam pemukiman. Kenapa? Karena sholat Jumat tidak didirikan di luar pemukiman, tidak sah, tidak boleh dan tidak sah mengerjakan sholat Jumat di luar pemukiman. Misalnya kalau pemukimannya berupa desanya dikelilingi oleh dinding, ya sudah berlalu bahwa sholat Jumat nanti sah kalau dilakukan di dalam dinding tersebut. Mau di masjid, mau di lapangan boleh, karena bukan syarat sah sholat Jumat itu harus di masjid. Bisa di lapangan, yang penting di dalam apa? Di dalam pemukiman. Kalau sholat Jumatnya di luar pemukiman, di luar dinding kota, maka tidak sah. Demikian pula kalau misalnya sholat Jumat, ya semua jamaah Jumat itu di dalam pemukiman, di dalam dinding kampung itu, di dalam pagar kota itu misalnya. Tapi khotibnya di luar, mimbarnya itu di luar apa? Di luar dinding. Dia sendiri di luar situ. Jamaahnya semua di dalam. Maka ini tidak sah khutbah Jumatnya, karena si khatib berada di luar pemukiman. Baik, ini saya kira jelas. Syarat berikutnya wa taharatu anil hadatsain. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Baik. Jadi khatib itu tidak kapan dia berhadas, ya sengaja maupun tidak sengaja kentut di tengah-tengah khutbah, maka tidak boleh dia melanjutkan khutbahnya. Tidak boleh dia melanjutkan apa? Melanjutkan khutbahnya. Kalau misalnya khatib di tengah-tengah khutbah, walaupun di khutbah yang kedua sudah hampir selesai, tapi masih ada satu rukun yang belum dia baca. Jelas ya? Misalnya rukun terakhir kan untuk mendoakan kaum mukminin di khutbah kedua. Tinggal itu yang dia belum baca, kentut dia. Maka di sini dia wajib untuk turun. Ya, dia wajib untuk turun, tidak boleh melanjutkan khutbahnya. Bagaimana solusinya? Dia pergi lari cepat, pergi wudu, terus balik lagi naik ke mimbar. Kalau jaraknya kalau turunnya untuk wudu kemudian balik lagi. Jelas sampai sini? Nah, kemudian balik lagi segera untuk berwudu, jelas sampai sini. Nah, maka dia boleh melanjutkan khutbahnya. Dia boleh apa? Melanjutkan khutbahnya. Naam, tapi ulang dari awal. Ulang dari awal. Jelas ya? Jadi kalau misalnya nih sudah khutbah kedua, tinggal mendoakan kaum ini, tiba-tiba kentut, maka dia turun berwudu. Naam, segera berwudu. Kemudian kalau dia mau balik lagi melanjutkan khutbahnya, maka dia harus ulang dari awal. Kenapa harus ulang dari awal? Karena khutbah sama seperti sholat. Sama kalau kita batal, kita kentut di rakaat keempat, kita keluar pergi wudu, datang kembali, ulang dari rakaat pertama. Bukan diulang rakaat keempat saja, tinggal dilanjut, tidak. Diulang dari rakaat pertama. Jelas ya? Maka demikian pula khutbah Jumat, kalau dia batal khutbah Jumatnya, ya, kemudian dia turun pergi wudu, balik lagi, maka dia harus mengulang khutbah dari awal, kembali ke khutbah pertama. Tidak boleh melanjutkan. Tidak boleh melanjutkan. Jelas ya? Walaupun jarak turunnya kemudian baliknya lagi cepat, walaupun cepat tetap diulang. Sama kayak orang sholat zuhur batal di rakaat keempat, ya pergi wudu, ulang lagi dari awal, bukan melanjutkan rakaat keempat saja. Itu kalau dia yang kembali berkhutbah, maka dia wajib pulang dari awal. Bagaimana kalau dia digantikan oleh orang lain? Digantikan oleh orang lain. Nah, kata para ulama, kalau dia digantikan oleh orang lain, maka boleh si pengganti melanjutkan khutbah. Tidak perlu ulang dari awal. Tidak boleh ulang dari awal. Dia boleh lanjutkan. Yang penting yang penggantinya itu mendengarkan semua rukun khutbah sebelumnya. Sama kalau kita sholat jamaah, imamnya batal wudunya, diganti sama makmum di belakang, nggak perlu ulang dari awal, ya kan? Tidak perlu ulang dari awal, makmum tinggal melanjutkan. Nah, sama juga seperti di sini. Sama seperti di sini. Jelas sampai sini? Wallahu taala alam bissawab. Jadi kalau misalnya khatibnya batal wudunya, ini tentu saja perhatikan batal ketika rukun khutbah belum selesai. Tapi kalau misalnya sudah selesai rukun khutbah, dia mendoakan kaum mukminin misalnya di tengah-tengah khutbah, selesai semua rukun khutbah,
tiba-tiba batal wudunya, ya kentut, ya sudah sah apanya? Sah khutbahnya. Yang penting itu rukunnya. Jelas ya? Yang penting apa? Rukunnya. Sah khutbahnya, dia sudah dihentikan, selesai khutbahnya, tutup khutbahnya. Saya sudah di rakaat kedua, di khutbah kedua, selesai dia baca semua rukunnya. Setelah itu dia kentut, sudah dia selesaikan khutbahnya, turun, kemudian apa? Salat. Dia pergi dulu baru salat. Ya. Tapi kalau misalnya rukun khutbahnya belum selesai dan dia batal wudunya, ya tadi solusinya. Kalau masih mau dia yang ulang khutbah, masih mau dia yang kembali berkhutbah, maka dia turun wudu, baru balik lagi, tapi ulang khutbah dari awal. Ulang khutbah dari awal. Tapi kalau dia mau minta digantikan oleh jamaah, boleh digantikan oleh jamaah untuk naik khutbah, dan si jamaah tinggal melanjutkan khutbahnya. Dengan syarat si jamaah ini, penggantinya ini mendengarkan khutbah dari awal, mendengarkan rukun khutbah dari awal. Wallahu a'lam bissawab. Berikutnya, demikian pula harus suci dari najis. Wa taharatu 'anil najasati fil badan was-saubi wal makan. Khatib itu harus suci pakaiannya, tubuhnya dan tempatnya dari najis. Kalau misalnya sementara berkhutbah, khatib berkhutbah, tiba-tiba ketika dia pegang mimbar, tiba-tiba ada tai cicak, dia pegang, maka apa? Nah ini. Paham ini? Ini tidak boleh dilanjutkan khutbahnya. Dia harus keluar cuci cuci najisnya, kemudian balik lagi. Nah, ketika balik lagi tinggal lanjutkan khutbah. Khutbah. Jelas ya? Ini sama seperti ada orang yang sholat, kemudian tiba-tiba ada najis di songkoknya, langsung dia buang begitu saja. Maka dia boleh melanjutkan sholatnya dengan rincian yang telah berlalu. Ketika dibuang tidak boleh sambil dibawa. Ya, wallahu a'lam bissawab. Iya. Kalau di mimbarnya ada najis, maka tidak ada masalah. Yang penting khatib tidak menyentuhnya, tidak bersentuhan dengan pakaiannya, ya, atau tubuhnya, atau ya, kalau di mimbar ada najis, maka khutbah tetap sah. Yang penting si khatib tidak menyentuhnya dengan tubuh atau dengan pakaiannya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Berikutnya adalah wasatrul aurah, menutup aurat. Ini juga kalau khatib tersingkap auratnya di tengah khutbah oleh angin misalnya, langsung ditutup saat itu juga. Saat itu juga. Paham ya? Nah, tapi kalau dibiarkan auratnya tersingkap dalam jangka waktu, ya, tersingkap terus dibiarkan, maka di sini batal khutbahnya. Dia ulang dari awal. Kalau dia mau melanjutkan khutbah harus ulang dari awal. Karena auratnya terbuka dan dia biarkan terbuka. Adapun kalau misalnya tertiup angin dan langsung ditutup saat itu juga, maka tidak batal khutbahnya, dia langsung lanjutkan saja. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kemudian berikutnya wal qiyam walal qadir, berdiri bagi yang mampu. Maka khatib yang bisa berdiri wajib berdiri. Kalau dia mampu berdiri tapi dia duduk, maka tidak sah khutbahnya. Kalau dia mampu berdiri tapi dia duduk, maka tidak sah khutbahnya. Hal itu dikarenakan Nabi SAW senantiasa khutbah Jumat dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan apa? Berdiri. Dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Ya. Dan mereka ketika ada sesuatu yang terjadi di luar masjid, ya, mereka mendatangi kejadian di luar masjid tersebut dan mereka meninggalkan engkau wahai Muhammad dalam keadaan berdiri. Ini ayat tentang khutbah Jumat, menunjukkan bahwa Nabi SAW khutbah dalam keadaan berdiri. Karena itulah siapa yang sanggup berdiri ketika khutbah, maka wajib baginya berdiri, dan batal kalau dia duduk, tidak sah khutbahnya kalau dia duduk. Nah, bagaimana kalau si khatib tidak mampu berdiri? Maka aturannya sama seperti sholat. Tidak bisa berdiri, duduk. Ya kan? Tidak bisa duduk, baring miring. Berbaring miring. Sama seperti sholat. Jelas ya? Boleh. Misalnya sudah jelas dia sudah ada jadwalnya. Enggak ada penggantinya. Harus dia yang khutbah. Tiba-tiba kambuh asam uratnya, enggak bisa berdiri misalnya. Duduk saja. Ya sudah. Boleh dia duduk saat itu.
Kenapa dia tidak mampu berdiri? Baik. Tapi kalau di tengah khutbah tiba-tiba dia bisa kembali berdiri, maka dia wajib berdiri. Misalnya tadinya dia tidak bisa berdiri, dia duduk sementara, dia sampaikan khutbah. Di tengah-tengah khutbah pertama dia merasa sudah bisa berdiri, maka wajib dia berdiri saat itu juga. Wajib. Ya, wallahu alam bissawab. Kata para ulama rahimahullah, kalau ada seorang yang khatib tidak mampu berdiri, maka dia boleh duduk, tapi lebih afdal, lebih utama kalau dia minta digantikan saja. Sebenarnya kalau dia mau berkhutbah sambil duduk, boleh-boleh saja, sah. Kenapa? Karena dia tidak mampu berdiri gitu. Jelas ya? Tapi kalau diminta diganti itu lebih bagus. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Berikutnya wal julusu bainahuma biqadri tuma'ninatis shalah. Duduk di antara dua khutbah. Ini yang memisahkan dua khutbah, duduk di antara keduanya. Berapa lama dia duduk? Biqadri tuma'ninatis shalah. Lama duduknya seperti lama tumanina dalam sholat. Berapa lama minimal tumanina dalam sholat? Sebentar sekali. Seperti waktu yang dibutuhkan mengucapkan subhanallah. Berapa lama, berapa detik kita butuh untuk mengucapkan subhanallah? Sedikit sekali, 1 detik, 2 detik misalnya. Ya, nah itu adalah waktu tumanina yang paling singkat. Nah duduk di khutbah Jumat paling sebentar juga seperti itu, sudah sah. Jadi kalau misalnya dia berkhutbah, setelah itu selesai khutbah pertama dia duduk sebentar saja, walaupun sekedar menarik nafas baru mengeluarkan, berdiri lagi sah. Karena sudah lebih lama dari kadar tumanina. Iya. Yang paling sempurna itu tadi paling minimalnya ya. Paling minimal duduk di antara dua khutbah sama seperti lamanya tumanina, sebentar saja. Dia duduk baca subhanallah, berdiri lagi, sudah sah duduknya. Sudah dianggap memisahkan dua khutbah. Karena inti dari duduk ini hanya memisahkan khutbah pertama dengan khutbah kedua, itu intinya. Jadi walaupun sebentar sudah sah. Yang paling afdal dia membaca surah Al-Ikhlas. Yang paling utama khatib membaca surah Al-Ikhlas ketika duduk. Yang paling afdal duduknya khatib lamanya seperti membaca surah Al-Ikhlas. Jadi waktu paling sebentar duduk seperti tumanina, waktu paling utama lamanya duduk seperti membaca surah Al-Ikhlas. Ya, berapa lama? Misalnya membaca Al-Ikhlas 15 detik misalnya. Sudah, duduk 15 detik. Itu sunnahnya, afdolnya. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan afdolnya dia baca sekalian Al-Ikhlas. Dia baca sekalian apa? Al-Ikhlas. Baik. Ini berapa lama duduknya? Muncul pertanyaan, bagaimana kalau khatib tidak bisa duduk? Ya, dia bisa berdiri tapi nggak bisa duduk. Sementara dua khutbah wajib dua khutbah. Tidak sah khutbah Jumat itu cuma 1 kali, harus 2 kali, dipisahkan dengan duduk. Bagaimana kalau dia tidak bisa duduk? Penyakit dan semacamnya ya, sakit dia, tidak bisa duduk, maka kata para fuqaha tetap dipisahkan dengan diam. Jadi misalnya khatib sementara berkhutbah, selesai khutbah pertama dia tidak bisa duduk, tiba-tiba tidak bisa duduk. Atau memang dari awal dia sakit tidak bisa duduk, bisa berdiri saja. Maka dia diam. Ya, bagus diamnya diperlama seperti membaca surah Al-Ikhlas berapa detik gitu ya, 15 detik mungkin. Dia diam, selama itu baru kemudian melanjutkan lagi khutbah kedua tanpa duduk. Jadi duduk ini wajib hukumnya, wajib, tidak sah khutbah Jumat kalau tidak duduk padahal dia mampu. Tapi kalau dia tidak mampu duduk, maka bisa digantikan dengan diam. Yang penting terpisah antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Ini bagi imam, min babil faidah. Apa yang dilakukan makmum ketika khatib duduk? Makmum disunnahkan berdoa. Jamaah disunnahkan berdoa ketika khatib duduk di atas mimbar. Ya, akan diterangkan nanti biiznillah pada sunnah-sunnah Jumat disunnahkan untuk banyak berdoa dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Kenapa? Karena pada hari Jumat ada waktu yang mustajabah. Tidak lama waktunya, sebentar. Siapa yang berdoa kepada Allah di waktu tersebut, maka apa? Dikabulkan doanya. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah,
waktu tersebut adalah sejak dari khatib naik ke mimbar sampai selesai sholat Jumat. Itu waktu yang paling, itu waktu mustajabah di hari Jumat. Sejak dari khatib naik ke mimbar sampai selesai sholat Jumat. Semua waktu itu sepanjang khatib berkhutbah sampai selesai sholat Jumat itu waktu untuk berdoa. Tentu saja kalau mau aman dia ikuti semua pendapat yang ada. Ada yang menyatakan setelah asar. Ya, apa susahnya berdoa saja di dua waktu itu. Ketika khatib berkhutbah, ketika khatib duduk dia berdoa, siapa tahu ini pendapat yang benar, ya kan? Setelah asar dia berdoa lagi, siapa tahu itu pendapat yang benar. Kita tidak bisa pastikan. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah, waktu mustajabah di hari Jumat itu adalah sejak dari khatib naik ke mimbar sampai selesai sholat Jumat. Ya, maka ketika khatib berdoa di atas mimbar diaminkan, makmum disunnahkan mengangkat tangan dan mengaminkan doanya imam. Doanya khatib, karena itu waktu mustajabah. Itu waktu mustajabah. Ketika khatib berdoa di akhir khutbah pertama, ya, atau khatib berdoa di akhir khutbah kedua, makmum disunnahkan mengangkat tangan dan mengaminkannya. Karena itu waktu yang mustajabah. Atau ketika imam sementara duduk, makmum dibawa berdoa. Ya, makmum dibawa apa? Berdoa, karena itu waktu yang mustajabah. Bahkan kata Imam Nawawi rahimahullah, doa di waktu ini tidak harus dengan lisan. Boleh dia berdoa dalam hati. Boleh dia berdoa dalam hati, meminta kepada Allah Ta'ala, karena ini waktu yang mustajabah. Jelas ya, ini waktu yang mustajabah. Karena mungkin ada yang mengatakan, bagaimana saya berdoa sementara saya mendengar khatib khutbah? Iya, maka dia boleh meminta kepada Allah Ta'ala di dalam hatinya, memanfaatkan waktu mustajabah tersebut. Allahu a'lam bissawab. Iya, ini sekedar sebagai tambahan. Kita kembali ke pembahasan syarat syah khutbah, yaitu duduk di antara dua khutbah dengan kadar paling minimal seperti kadar tumanina dalam sholat, dan sunnahnya sepanjang sama seperti membaca surah Al-Ikhlas. Bahkan dianjurkan bagi khatib membaca surah Al-Ikhlas, sementara bagi makmum disunnahkan dia berdoa di waktu imam duduk. Wallahu a'lam bishawab. Bagi jamaah Jumat maksud saya. Qala rahimahullah, syarat syah khutbah berikutnya wal muwalatu bainahuma. Tidak boleh ada jeda yang lama di antara apa? Di antara rukun pertama, khutbah pertama dengan khutbah kedua. Jadi tidak boleh juga terlalu lama duduknya. Makanya dikatakan tadi sunnahnya maksimal sama seperti lama waktu yang dibutuhkan membaca surah Al-Ikhlas. Ya. Kalau jeda antara khutbah pertama dengan khutbah kedua terlalu lama, maka harus ulang dari khutbah pertama. Ulang. Karena syarat syah khutbah adalah al-muwalatu bainahuma, yakni tidak boleh ada jeda yang lama antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Tidak boleh jeda lama. Kalau misalnya turun khutbah pertama, terus si khotibnya minta air minum, ngobrol sebentar sama pengurus, tolong air minumnya sebentar saja, tidak masalah. Itu bukan jeda yang lama. Jelas ya? Demikian pula ya, atau hal-hal yang berkenaan dengannya. Tapi kalau jeda terlalu lama antara khutbah pertama dan khutbah kedua, maka tidak sah khutbahnya. Tidak sah apa? Tidak sah khutbahnya. Nah, misalnya di khutbah pertama selesai, khutbah kedua si khatib duduk, terus dia lupa apa materinya ini khutbah kedua misalnya. Dia lupa apa yang mau disampaikan. Mikir lama, dia mikir sampai lama, orang di atas di bawah nunggu. Ini sudah dianggap lama secara uruf. Maka ketika dia berdiri untuk melanjutkan khutbah kedua, tidak sah lagi. Dia jadikan khutbah keduanya kembali menjadi khutbah pertama. Jelas ya? Khutbah pertama lagi, nanti duduk lagi, baru khutbah kedua. Khutbah yang pertama tadi tidak sah karena sudah terlalu jauh jaraknya dengan khutbah kedua. Paham ya? Wallahu a'lam bissawab. Kemudian diwajibkan juga mualah, tidak boleh ada jeda yang lama antara rukun khutbah yang satu dengan rukun khutbah yang lain. Makanya itulah rahasianya kenapa khutbah Jumat itu, khatib Jumat di awal khutbah langsung dia bawakan semua rukun supaya enggak terlalu lama jaraknya. Ya kan? Langsung alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Misalnya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah, ya qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha sampai habis. Sudah selesai ngumpul 4 rukun khutbah di awal,
Jelas ya? Dan tidak ada jeda di antaranya. Setelah itu ceramah. Jelas sampai sini? Setelah itu sampaikan ceramahnya. Nah, ceramahnya ini harus perkara yang berkenaan dengan agama. Harus berkenaan dengan agama. Setelah itu khutbah kedua dikumpulkan lagi di awal. Ya, dikumpulkan di awal. Walaupun khutbahnya, makanya di khutbah kedua tidak ada lagi ceramah. Khutbah kedua hamdalah, salawat, wasiat bertakwa, baca ayat, doa, tutup, selesai. Tidak ada lagi ceramah. Enggak ada lagi materi di khutbah yang kedua. Selesai. Jelas sampai sini? Baik. Jadi tidak boleh ada jeda yang lama di antaranya. Kalau ada jedanya, kata para ulama, kalau ada jeda tapi dia sifatnya nasihat, maka tidak ada masalah, karena itu lanjutan dari rukun apa? Wasiat bertakwa. Misalnya usikum wa iyaya bittaqwallah, baru ceramah panjang lebar. Tapi semua tentang agama, perintah dan larangan. Maka ini tidak memutuskan mualah. Beda kalau di tengah-tengah rukun dia bahas politik lah, ekonomi lah, apalah, maka itu memutuskan mualah, membatalkan khutbah Jumatnya. Jelas ya? Ya. Jadi perhatikan, hamdalah, salawat, wasiat bertakwa, ayat, ceramah. Nah, ceramah ini walaupun 10 menit, 15 menit, yang penting masih perkara akhirat, itu masih nyambung dengan apa? Wasiat bertakwa, tidak memutuskan mualah. Tidak memutuskan jeda antara rukun khutbah yang satu dengan rukun khutbah di khutbah kedua, tidak memutuskan. Baik. Setelah itu duduk, setelah itu hamdalah, setelah itu salawat, setelah itu wasiat bertakwa, ya kan? Ya, ayat sudah dibaca yang pertama, berarti sudah sunnah di ayat di khutbah kedua. Baca ayat lagi misalnya. Setelah itu ditutup dengan doa. Selesai. Ya. Maka jangan ada jeda, ya, ada jeda di antara rukun-rukun ini dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan perkara agama. Baik. Jadi bukan cuma yang dipermasalahkan kalau khotibnya tidak baca salawat. Oh, khutbah tidak sah. Ulang sholat Jumat kita sholat zuhur. Enggak. Kalau ada khotib bahas politik, ya. Nah, ini politik praktis ya. Nah, kemudian bahas ekonomi. Ini kayak ceramah tentang ekonomi. Bukan tempatnya di khutbah Jumat. Ada tempatnya tersendiri. Ada tentang ini, tentang itu, maka ini juga membatalkan mualah dan menjadikan khutbah tidak sah. Ya, menjadikan khutbah tidak sah. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian wal mualatu bainahuma wa bainas salat. Juga tidak boleh ada jeda yang lama antara khutbah kedua dengan salat. Tidak boleh. Habis khutbah kedua turun salat. Kalau ada jeda tapi sebentar, oke, enggak masalah. Misalnya minum sedikit karena serak suaranya, ya, mau lanjut jadi imam, minum sedikit enggak ada masalah. Itu jeda yang sebentar antara khutbah kedua dengan apa? Salat. Nah, kalau misalnya habis khutbah tiba-tiba dia mau buang air, ya sudah dia keluar, yang lain suruh jadi imam. Supaya apa? Tidak ada jeda yang lama antara khutbah kedua dengan salatnya. Habis khutbah kedua dia mau pergi, dia buang air, atau habis khutbah kedua batal wudunya, dia pergi wudu, ya enggak usah ditungguin. Bagusnya suruh orang lain menjadi imam supaya tidak ada jeda yang lama antara khutbah kedua dengan salat. Ya, wallahu alam bissawab. Ini syarat sah khutbah Jumat yang ke-10. Yang ke-11, wa kaunuhuma bil arabiyyah. Khutbah Jumat, khutbah pertama dengan khutbah kedua harus berbahasa Arab. Harus berbahasa Arab. Yang dimaksud rukun khutbah atau syarat sah khutbah itu harus berbahasa Arab, yakni rukun khutbahnya harus bahasa Arab. Rukun khutbahnya harus bahasa Arab. Terserah setelah itu dia terjemahkan, tidak masalah. Tapi yang jelas rukun khutbah harus berbahasa Arab. Jadi kalau misalnya ada orang berkhutbah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, ya. Kemudian misalnya dia membaca asyhadu an la ilaha illallah, setelah itu masuk baca ayat. Baik, baca ayat. Setelah baca ayat langsung ceramah. Ya, langsung isi ceramah tentang perintah bertakwa, tapi bahasa Indonesia. Enggak ada bahasa Arabnya perintah bertakwa atau perintah melaksanakan apa? Perintah Allah atau larangan menjauhi larangan Allah. Enggak ada bahasa Arabnya, semua bahasa Indonesia. Maka ini tidak sah. Makanya paling minimal usikum wa nafsi bitaqwallah. Itu sudah bahasa Arab.
Setelahnya bahasa Indonesia silakan, tidak ada masalah. Yang penting rukun khutbah semuanya harus bahasa Arab. Ya. Idealnya kalau semua pendengar walaupun orang Indonesia tapi bisa bahasa Arab, ya bahasa Arab full, itu bagus lagi. Tapi setidaknya paling minimal untuk keabsahan sholat Jumat rukunnya harus bahasa Arab. Selainnya mau pakai bahasa daerah boleh. Mau diterjemahkan bahasa Arabnya atau tidak juga tidak masalah. Kadang kan orang sudah baca hamdalah salawat, ya, baca hamdalah salawat terus diterjemahkan. Segala pujian bagi Allah, salawat dan salam. Itu kan terjemahan yang tadi, makan waktu. Ya kan? Makan waktu khutbah. Sudah kita baca hamdalah di depan, baca salawat, terus diulangi lagi segala pujian bagi Allah, salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi SAW. Itu mengulang terjemahan. Boleh saja, tidak ada masalah. Yang penting rukun-rukun khutbah ini harus dalam bahasa Arab. Selain dari rukun khutbah, boleh pakai bahasa yang lain. Ya, makanya konsep konsep khutbah yang ada sekarang itu sudah pas sekali. Ya, sudah pas sekali. Ya. Hamdalah, salawat, kemudian apa? Usikum wa nafsi bitaqwallah, baru baca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Selesai rukun di khutbah yang pertama. Ceramah saja. 10-15 menit baru masuk ke khutbah kedua setelah duduk. Syarat sah khutbah yang ke-12. Baik. Muncul soal, bagaimana kalau di kampung itu, satu kampung khutbah Jumat tapi tidak ada yang bisa bahasa Arab. Tidak ada yang bisa membaca rukun dalam bahasa Arab. Karena kan minimal rukun harus berbahasa Arab. Bagaimana kalau semua jamaah yang ada termasuk si khatib enggak bisa membaca rukun dalam bahasa Arab? Maka di sini para fuqaha rahimahullah taala mengatakan boleh rukunnya diterjemahkan ke bahasanya sendiri. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa apapun. Rukunnya semua rukun khutbah boleh dibaca terjemahannya kecuali ayat Quran. Rukun khutbah yang membaca ayat Quran tidak boleh diterjemah. Apa gantinya kalau gitu? Diganti dengan zikir. Diganti dengan zikir yang panjangnya zikir itu kurang lebih sama seperti ayat. Misalnya dia ganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, itu sudah setara dengan ayat. Jadi semua zikir dalam khutbah Jumat, semua zikir yang wajib dalam salat Jumat, hamdalah, salawat, perintah bertakwa, itu boleh diterjemahkan kecuali ayat. Ayat tidak boleh diterjemahkan. Kenapa? Karena ayat itu mukjizat lafaznya. Kita diperintahkan baca ayat, maka terjemahannya tidak bisa menggantikan posisinya. Karena ayat Al-Quran mukjiz, ya tidak bisa ditiru. Beda dengan zikir, zikir bisa ditiru. Makanya terjemahan dari zikir bisa menggantikan tempatnya. Sebagaimana terdapat dalam rukun salat Al-Fatihah. Bagaimana kalau ada orang tidak bisa baca Al-Fatihah bahasa Arab? Kita sudah sebutkan bagaimana fase-fasenya. Kalau tidak bisa baca Al-Fatihah, belajar. Kalau sudah hampir habis waktu, dia belum bisa baca Al-Fatihah, nah diganti dengan zikir. Tapi tidak boleh baca terjemahannya Al-Fatihah, tidak sah. Kalau zikir-zikir yang lain, tahiyat akhir mau dibaca terjemahannya boleh, karena itu zikir. Tapi Al-Fatihah tidak sah kalau dibaca terjemahannya. Harus hanya boleh diganti dengan zikir-zikir yang jumlahnya ada 7 zikir sama seperti 7 ayat Al-Fatihah, dan jumlah hurufnya harus sama seperti jumlah huruf Al-Fatihah. Sudah kita bahas di pembahasan rukun salat. Maka di sini juga ayat Al-Qur'an yang menjadi rukun khutbah Jumat kalau tidak bisa dibaca dalam bahasa Arab boleh diganti dengan zikir. Bukan membaca terjemahan ayat, enggak sah. Dia diganti dengan apa? Dengan zikir. Yang panjangnya zikir itu kira-kira sama seperti apa? Ya, ayat Al-Qur'an. Ya, wallahu alam bissawab. Kemudian syarat syah khutbah Jumat yang ke-12. Wa isma'uha arba'ina tan'aqidu bihimul jumu'ah. Khutbah Jumat tadi sudah disebutkan di awal, khutbah Jumat itu harus kedengaran. Maka tidak boleh khutbah Jumat sir, cuma dia sendiri yang dengar, tidak sah.
Jelas ya? Nah, syarat berikutnya khutbah Jumat harus didengarkan oleh 40 orang yang terhitung ke dalam 40 orang yang dihitung dalam sholat Jumat. Kan jamaah Jumat kan minimal harus 40 orang, termasuk khatib, termasuk imam. Satu imam 39 makmum sudah sah sholat Jumat. Yang penting 40 orang ini apa? Min ahlil kamal. Siapa itu? Muslim, baligh, akil, laki-laki, taib, merdeka, dan apa? Mustautin, orang asli di situ. Ini 6 syarat. Jelas ya? Saya ulangi, muslim, baligh, akil, laki-laki, merdeka, kemudian apa? Mustautin. Ini ahlul kamal. Inilah yang dihitung ke dalam 40. Perempuan tidak dihitung dalam 40, anak kecil yang belum balik tidak dihitung dalam 40, tidak dihitung. Nah, 40 orang yang sama dipersyaratkan harus ada 40 orang yang begini syaratnya mendengarkan khutbah. Kenapa? Karena khutbah Jumat hukumnya sama seperti sholat Jumat. Sebagaimana sholat Jumat minimal 40 orang, maka yang mendengarkan khutbah Jumat juga harus 40 orang, termasuk si khatib sendiri. Jadi tinggal cari 39 orang. Ya, karena khatib dia mendengar. Bahkan para fuqaha mengatakan bahkan walaupun jamaahnya 39, khatibnya sendiri tuli. Si khatib sendiri tuh tuli. Jamaahnya 39 kata para fuqaha sah. Kenapa? Karena khatibnya walaupun tuli dia tahu apa yang dia bicarakan. Ya. Jelas ya? Dia tahu apa yang dibicarakan. Maka tetap teranggap 40. Tetap teranggap apa? 40. Jadi kalau misalnya kita kemarin sudah sebutkan ya di pembahasan Jumat, kalau misalnya jumlah jamaah Jumat pas-pas 40 orang, ya kan? Setelah selesai sholat Jumat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ada yang pulang, ada yang belum pulang, tiba-tiba satu orang mengaku, saya tadi kentut dalam sholat, batal sholat saya. Berarti tadi kita cuma ber-39, tidak sah sholat kita, jelas ya? Yang di rumah panggil kita ulang sholat Jumat. Karena tadi tidak sah sholat Jumatnya. Ternyata kita tadi cuma 39. Jelas sampai sini? Kalau yang sudah pulang di rumahnya tidak kedapatan, ya mereka ulang sholat zuhur. Karena tidak sampai 40 sudah. Ulang sholat zuhur. Nah, khutbah Jumat juga seperti itu. Harus didengarkan oleh minimal 40 orang. Makanya kadang termasuk pelanggaran, jamaah yang hadir belum cukup 40, khatib sudah naik ke mimbar. Itu melanggar. Karena kurang 40 orang yang mendengarkan rukun khutbah. Jelas sampai sini? Makanya tidak masalah diundurkan. Waktu Jumat itu waktunya lapang, sama seperti sholat zuhur. Lapang waktunya. Jadi kalau jumlah jamaah yang hadir, yang di dalam maupun di teras masjid belum sampai 40, jangan mulai khutbah. Tunggu dulu. Minimal sampai 40 orang, 39 orang termasuk si khatib, ya, baru mulai khutbah. Karena kalau tidak, nanti si khatib bilang alhamdulillahi rabbil alamin, sementara yang mendengar masih kurang 40, tidak sah khutbah Jumatnya. Karena 40 orang diwajibkan mendengar rukun Jumat, rukun khutbah Jumat semuanya. Jelas sampai sini? Wallahu a'lam bissawab. Karena itulah perhatikan, kalau jumlah jamaahnya pas-pas 40 orang, kalau ada yang tidur wajib dibangunkan. Karena kapan dia tidur, tidak dengar rukun khutbah, berarti cuma 39. Beda kalau jamaahnya banyak, aman. Mau ada yang tidur di sana, ada yang tidur di sana, ada yang sambil ngobrol di sini. Yang penting sudah ada 40 orang minimal mendengarkan khutbah, sah. Jelas ya? Dan para ulama rahimahullahu taala menyatakan di sini wajib mendengar. Dia dengar betul-betul. Bukan cuma masuk ke telinganya tanpa dia misalnya kalau ada suara kendaraan, suara pesawat, ya kan misalnya dekat bandara masalah, ya, jadinya tidak kedengaran suara khatib mengucapkan rukun Jumat gara-gara ribut itu, sebagian ulama mengatakan tetap sah. Kenapa? Karena dia tidak dengar, bukan karena faktor dianya tidak mendengar atau suara khatibnya tidak sampai, tapi karena ada apa? Ada penghalang. Ya. Namun lebih afdal, lebih utama kalau khatib mengulangi. Misalnya pas si khatib mengatakan usikum wa iyaya bitaqwallah, tiba-tiba ada suara ribut sampai tidak kedengaran. Bagusnya si khatib mengulangi supaya keluar dari perbedaan pendapat. Karena sebagian ulama mengatakan tidak sah kalau enggak kedengaran gara-gara ada ribut di luar gitu.
Nah, maka lebih aman diulangi. Walaupun sebagian ulama mengesahkan wallahu alam bissawab. Iya, ini perbedaan antara Ibnu Hajar dengan Ar-Ramli. Ibnu Hajar mengatakan harus kedengaran. Kapan ada suara mengganggu di luar sampai tidak kedengaran hukum tidak sah. Kata Ar-Ramli, enggak, sudah sah. Walaupun tidak kedengaran, tapi tidak kedengarannya bukan gara-gara suaranya enggak sampai, bukan sayanya tidak dengar, tapi karena ada faktor dari luar yang menghalangi. Maka Ar-Ramli mengatakan sudah sah. Ya, makanya saya katakan tadi, bagusnya untuk keluar dari khilaf, si khatib mengulangi rukun yang tidak kedengaran tadi. Ya, wallahu alam bissawab. Sudah ya. Kemudian syarat syah khutbah yang terakhir yang ke-13, kata beliau wa kaunuhuma waqta zuhur. Kedua khutbah harus di waktu zuhur. Jelas ya? Kedua khutbah harus di waktu zuhur. Makanya kita sebutkan di awal, kapan si khatib mengatakan alhamdulillahirabbil alamin padahal waktu zuhur belum masuk, maka tidak sah. Maka tidak sah. Karena mazhab Imam 3, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i mengatakan waktu zuhur, waktu Jumat adalah waktu zuhur awalnya. Sementara dalam mazhab Imam Ahmad, waktu Jumat itu sama seperti sholat Id. Jadi sholat Jumat sudah boleh dikerjakan jam 6:30 atau jam 7. Kalau ada orang khutbah Jumat, sholat Jumat dan khutbah Jumat jam 7 pagi, jam 8, maka itu sudah sah dalam mazhab Hanabilah, tapi tidak sah dalam mazhab Imam 3 yang lainnya. Jelas sampai sini? Karena dalam mazhab jumhur ulama, khutbah Jumat itu mulainya sama seperti dimulainya waktu sholat zuhur. Wallahu a'lam bissawab. Iya. Saya kira ini selesai terkait dengan pembahasan syarat syah khutbah Jumat. Wallahu a'lam bissawab. Azan dulu sudah masuk? Belum? Sudah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر Baik, ada soal? Sudah. Apanya? Syaratnya? Iya. 13 syarat. 13 syarat khutbah Jumat yang kita sudah sebutkan itu. Ini semua 13 syarat ini hanya berlaku untuk khutbah Jumat saja. Ya, adapun khutbah selain khutbah Jumat, maka yang wajib hanya 3 saja yang disepakati. Syarat syah khutbah untuk selain Jumat, seperti khutbah Idul Fitri, khutbah istisqa, khutbah salat gerhana, ya hanya 3 yang wajib. Yang pertama adalah istima', harus ada orang yang mendengar, ya kan? Yang kedua as-sama', suaranya khatib harus sampai ke pendengar, dan yang ketiga laki-laki. Yang ketiga apa? Laki-laki. Ini 3 syarat yang muttafaq, yang disepakati untuk semua khutbah selain dari khutbah Jumat. Syaratnya 3. Ya, al-isma' wal istima'. Si khatib suaranya sampai, terus yang di bawah juga ada yang terima, walaupun bukan 40 orang, walaupun sebagian, 1 orang, 2 orang yang mendengarkan khutbahnya sudah sah. Dan mesti 40 orang kalau khutbah biasa. Baik, dan yang ketiga khatibnya harus laki-laki. Yang ada khilaf adalah apakah termasuk rukun khutbah di luar khutbah Jumat, apakah harus juga rukunnya berbahasa Arab? Ya, apakah harus rukunnya berbahasa Arab? Ar-Ramli rahimahullah mengatakan ya, juga diwajibkan rukun khutbahnya berbahasa Arab walaupun bukan khutbah Jumat. Sementara Ibnu Hajar mengatakan tidak apa-apa kalau bukan bahasa Arab, sah. Baik. Jadi kita sudah sebutkan ya bahwa khutbah dalam Islam itu ada 10. Khutbah dalam Islam ada 10. Semua khutbah itu semuanya setelah Jumat. Semua khutbah dalam Islam semua dikerjakan setelah sholat, kecuali 2, khutbah Jumat sama khutbah apa kemarin? Apa? Semua khutbah itu setelah sholat. Semua khutbah setelah sholat kecuali 2, khutbah Jumat sama khutbah apa? Khutbah di Arafah. Khutbah di Arafah. Hanya ini saja. Khutbah dulu baru sholat. Kalau yang lainnya sholat dulu baru khutbah. Jelas ya, sholat dulu baru khutbah. Nah, 13 syarat ini hanya berlaku untuk khutbah Jumat. Adapun 9 khutbah yang lain yang wajib cuma 3 yang disepakati. Suaranya khatib sampai, ada salah satu jamaah yang mendengar, dan harus laki-laki. Kemudian Ar-Ramli mengatakan juga harus rukunnya berbahasa Arab. Ibnu Hajar mengatakan tidak. Allahu Akbar. Banyak yang sholat Jumat biasa di pelosok-pelosok kampung, tapi dia kerja paksa dan tidak bisa sampai 40 orang. Tapi artinya ada yang bisa berkhutbah dengan itu. Sholat zuhur. Pokoknya kalau jamaahnya di kampung itu tidak sampai 40 orang, mereka sholat zuhur. Tapi kalau kedengaran suara azan dari kampung sebelah, mereka yang mendengar wajib datang sholat Jumat di kampung sebelah. Kalau di kampung sebelah mencapai syarat 40 orang. Jelas ya? Jadi kalau di kampung tersebut tidak sampai 40 orang, mereka sholat zuhur. Mereka sholat zuhur saja, tidak sholat Jumat. Karena sholat Jumat minimal 40 orang. Wallahu a'lam.
Ya.